Hello students, nice to meet you again. How are you today? I hope you are all fine. And today we will learn about narrative text ya. Hari ini kita akan membahas narrative text. Okay, let's learn English with Papri. Okay, before we go to narrative text please observe the pictures below and please guess what the title of the following folktales are. Ya, silakan nanti kalian amati, ada beberapa gambar cerita, silakan tebak cerita itu judulnya apa saja ya. Oke. Silakan diamati dan tebak. Oke, now picture number 1. Please guess what story is it ya. Silakan tebak kira-kira cerita ini judulnya apa. Okay, and there is a girl with a monkey. Ya, bagus ya, judulnya Lutung Kasarung. Sekarang berikutnya ya, lihat gambar berikutnya. Nah, ini ada sebuah cerita. There is a giant and old woman. Ya. Kira-kira judulnya apa ini? Oke, bagus ya, Timun Emas. Oke, next. Oke. Ada gambar di sini. Kira-kira apa judulnya? Bagus ya. This is Maling Kundang. Ya, oke. Next. Ada cerita lagi di sini, silahkan ditebak. Nah, kira-kira apa judul cerita ini? Oke, bagus ya. And the title of the story is Bawang Merah and Bawang Putih. Berikutnya ada cerita lagi. Ini mesti kalian tahu karena mulai kecil, mulai SD kalian sudah dapat cerita ini. Oke. The title of the story is very good, Si Kancil. The next. Oke. Apa berikutnya ini? Ada there is a boy with his dog. Anjingnya namanya Tumang ya. Apa judulnya? Very good, Sangkuriang. Masih ada gambar lagi, silakan ditebak lagi ya. Sebelum kita masuk ke teks naratif secara lengkap, Pak Pri sajikan beberapa gambar, silakan ditebak. This is story from not from Indonesia. Kira-kira apa judulnya? There is a beautiful girl and ada seorang ibu peri ya. Oke, very good, Cinderella. Berikutnya, nah ini ada gambar a boy with eggs ya, dengan kapak, kemudian ada pohon yang menjulang tinggi ke awan. Apa judulnya? Mungkin agak asing buat kalian. Oke, the title of the story is Jack and the Beanstalk. Nah, kalau ini kalian pasti tahu dari gambarnya ini ya, yang punya hidung mancung. The title of the story is very good, Pinocchio. Okay, in the last picture, there is a beautiful girl with very long hair. Ya. Tahu ceritanya kalian? Okay, very good. Ya, silakan ditebak. What? Ya, please guess what story is it? Okay, good. This is a story of Rapunzel. Okay, ketutupan gambarnya Pak Pri. Okay, anak-anak. Okay, students, how do you feel when you watch, read, or listen about the folk tales above? I'm sure you will feel happy and enjoy. That's why today we learn narrative text. Ya. Oke ya, saya yakin jika kalian membaca, mendengar, atau melihat cerita di atas tadi, I'm sure you will be happy. Kalian akan senang. Ya. That's why, ya, itulah sebabnya. Hari ini kita bahas teks naratif. Okay. So, what's the purpose, aim, goal, objective of narrative text? Ya, Pak Pri kasih warna biru ini ya. Jadi, what's the purpose? Tujuan, aim itu juga tujuan, goal juga tujuan, objektif juga tujuan.
Jadi teks naratif ya. Jadi kalau kalian menemui soal what's the purpose atau what's the aim of the text, what's the goal of the text, what's the objective of the text, semua artinya sama. Apa tujuan teks naratif ya? Kira-kira apa tujuannya? Kemarin Pak Pri kasih tugas ya, sebelum pengenalan ke naratif, bagus sekali, semuanya sudah jawabannya benar ya. The purpose of narrative text is ya, to entertain or amuse the readers ya. Jadi kata to entertain or amuse, untuk menghibur ya. Jadi entertain atau amuse itu menghibur pembaca kalau itu berupa tulisan ya. Kalau itu berupa audio ya, berarti untuk menghibur listeners, pendengarnya. Kalau berupa video berarti to entertain or to amuse the audiences. Okay, once again, what's the purpose of narrative text? Yeah. The purpose of narrative text is to entertain or to amuse the readers. Okay. Ya, ada beberapa contoh kinds of narrative text, yaitu number one, fable. Ya. Fable is the story about animal. For the example, si kancil. Kemudian mitos ya. Ini berhubungan dengan mitos gaib ya, contohnya Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Kemudian contoh naratif teks yang lain, legends ya, misalnya asal-usul Danau Toba, asal-usul kota Surabaya dan sebagainya ya. Kemudian next, folktale, cerita rakyat ya. Kemudian ada fairy tales ya, dongeng, Cinderella, Snow White, Bawang Merah, Bawang Putih. Oke, sorry, ini harusnya 4, 5, 6, and 7. Kemudian ada love story ini ya, kisah-kisah cinta. Narrative text can be also as a science fiction ya. Contohnya kalau yang di film-film itu yang produknya di luar negeri, di Amerika itu ada Wolverine, kemudian ada Hulk, ada Flash dan sebagainya, ada horror, misteri, history, personal experience, etc. dan lain-lain. Oke, anak-anak, on the previous meeting, Pak Pri asked you to watch a video of folktale of Timun Mas ya. Di pertemuan kemarin sebelumnya, Pak Pri kasih tugas kalian yaitu untuk mengamati dan melihat video folktale of Timun Mas ya. Pertemuan kemarin Pak Pri kasih tugas mengamati video Timun Mas, and then you have 6 questions for the text. Ada 6 pertanyaan untuk teks kemarin. Number 1, what's the title of that story? Who are the characters? Who are the protagonists and the antagonists? Kemudian number 4, what's the complication atau problem in the story? Number 5, what is the resolution or problem solving? The last question, what's the moral value of the story? Ya, kemarin sudah kalian kerjakan ya, apapun hasilnya alhamdulillah bagus, sudah berusaha ya. Jadi hari ini kita akan bahas juga sekalian jawaban kalian kemarin ketika mengamati video Timun Mas. Nah, ini saya ambil dari jawaban teman kalian salah satu ya. The title of the story is Timun Mas. Very good, semuanya benar ini ya. Kemudian the characters in the story, characters itu tokoh-tokohnya ya. Ada Mbok Semi, kemudian ada Buto Ijo or the Giant, Timun Mas, and the Hermit ya, the Hermit. Kemudian ada tokoh protagonisnya Mbok Simi, kemudian Timun Mas dan the Hermit. Kemudian untuk antagonisnya Buto Ijo atau the Giant. Ya, Buto Ijo or the Giant. Kemudian ada complication-nya, problemnya, when Buto Ijo looks for Timun Mas and wants to eat her ya. Jadi ada muncul masalah di situ, complication-nya
Buto Ijo kembali atau mencari ke rumahnya Mbok Sini, kemudian mencari timun mas untuk dimakan. While Mbok Sini doesn't want to give timun mas to keep the promise ya. Mbok Sini tidak mau menepati janjinya. Kemudian dan timun mas runs through the forest ya. Kemudian timun mas melarikan diri ke hutan. Ya, itu masalahnya, the problemnya ya. The giant wants to eat timun mas. Kemudian number 5, dari solusinya timun mas throw parts of hand as hard as she can at giant and Buto Ijo start to die ya. Jadi timun mas melempar ada sesuatu yang dari kantongnya, kemudian Buto Ijo itu mati. Kemudian the moral value here is we shouldn't give up with all the problem of life ya. Kita bagus sekali, moral value-nya kita tidak menyerah dengan masalah pada hidup kita ya. Di sini timun mas ibunya tidak menyerahkan ke Buto, tapi berusaha timun mas tetap menjadi putrinya. Kemudian finally dengan perjuangan timun mas yang dibantu Hermit tadi bisa mengalahkan Buto Ijo. Itu jawaban kalian untuk yang soal-soal kemarin. Oke, now we discuss about narrative text. Ya, tadi udah saya sampaikan. The purpose of narrative text is to entertain or amuse the readers. Ya, jadi ini kalau ulangan-ulangan, kalau ada soal-soal, what is the purpose of narrative text? To entertain or amuse the readers. Kemudian ada generic structure-nya, ya. Struktur text-nya ada 4, sebenarnya 3 ya. Yang keempat ini optional, bisa pakai, bisa tidak, bisa muncul, bisa tidak. Number 1, orientation ya. Jadi struktur text-nya orientation. Orientation itu berisi setting ya. Setting itu isinya who, when, where ya. Contohnya kalau tadi timun mas ya, timun mas, ibunya Buto Ijo dan sebagainya kapan? Zaman dahulu. Di mana? Ya, di suatu tempat. Contohnya Cinderella, who? Cinderella, stepmother, stepsisters. Once upon a time ya, pada zaman dulu. Kemudian complication. Complication itu berisi problem. Permasalahan mulai muncul atau mulai terjadi ya, serta mulai ya, masalah serta mulai berkembang ya. Kalau timun mas tadi, Buto Ijo came to timun mas and want to eat her, itu problemnya. Atau kalau Cinderella mungkin yang cerita Cinderella, complication-nya Cinderella cannot come to the party of held by the prince ya. Jadi kalau di cerita Cinderella tidak bisa datang ketika diundang atau dilarang ibu tirinya tuh untuk menghadiri pesta dansanya pangeran. Kemudian ada resolution number 3 ya. Resolution itu problem solving, pemecahan masalah. Kalau di timun mas pemecahan masalahnya the hermit ya, memberi sesuatu pada timun mas untuk mengalahkan Buto Ijo. Kalau di Cinderella problem solvingnya ada very good mother, seorang ibu peri yang membantu Cinderella memecahkan masalah. Kemudian reorientation ya, di sini endingnya cerita. Tadi kalau timun mas endingnya happy ending ya, akhirnya bisa mengalahkan Buto Ijo dan hidup bahagia dengan ibunya. Mungkin kalau film cerita Cinderella endingnya Cinderella finally married with the prince ya, akhirnya bisa menikah dengan pangeran. Oke, jadi sekali lagi untuk generic structure atau struktur teksnya, teks naratif ada 4, orientation, complication, resolution, dan reorientation ya. Reorientation itu opsional, bisa muncul bisa tidak. Oke anak-anak, itu naratif teks. Kemudian language features, unsur kebahasaan, nah, ini penting juga.
dalam teks naratif ya kebanyakan menggunakan past tense ya. Misalnya past tense verb to ya, kill ya, drum, when, won, send dan sebagainya ya. Kemudian menggunakan adverb of time, keterangan waktu. Once upon a time ya, one day ya, dan sebagainya ya. Kemudian menggunakan conjunction ya, kata penghubung waktu. When, then, suddenly, before, after, until, as soon as, etc. ya. Juga menggunakan specific characters ya. Jadi karakter spesifik, penggunaan karakter cerita yang spesifik ya, bukan umum. Contohnya Cinderella, Alibaba, Putri Salju, Tangled ya, Ariel dan sebagainya. Kemudian juga menggunakan action verb, kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan ya, contohnya kill, walk, road, state dan sebagainya. Menggunakan direct speech, kalimat langsung ya. Kalimat langsung itu misalnya di dalam cerita itu yang written text ya, yang teks tulis ada kalimat langsung, misalnya my name is ya princess ya. Kemudian di situ ada semacam ungkapan dari cerita itu yang berupa kalimat langsung. Kemudian saying and thinking verb, kata kerja yang menunjukkan ujaran atau pelaporan ya. Jadi ada said, told ya, misalnya Cinderella said ya, I want to come to the party dan sebagainya. Oke, jadi ini adalah language features-nya, ciri-ciri unsur kebahasaannya. Oke ya, jadi untuk teks naratif tadi ada fungsi sosialnya, yaitu to entertain the readers. Kemudian ada language features-nya, ada unsur kebahasaannya, ada past tense, adverb of time, time conjunction, specific characters, action verb, direct speech, saying and thinking verb. Kemudian tadi ada struktur bahasa atau generic structure-nya, ada apa tadi? 4. Pertama, orientation, complication, resolution, and reorientation. Oke anak-anak, ini penting sekali. Ketika ada pertanyaan 3 macam ini ya, biasanya banyak siswa yang terkecoh untuk menjawab. What kind of the text is it? Nah ini what kind of the text is it maksudnya apa? Bagus, Pak Pri pernah sampaikan. Ini menanyakan jenis teksnya. It can be narrative text, descriptive text, kemudian procedure text. What's the text about? Atau what is the text about? Nah ini biasanya antara 1-2 kalian salah jawab. Ya, what is the text about? Ini tentang apa? Ini biasanya diisi dengan narrative text, descriptive text, kurang betul ya. Jadi yang betul adalah what is the text about? Misalnya Cinderella. What is the text about? How to make noodle, fried noodle. What is the text about? Misalnya about Ronaldo. Nah, itu ya. Itu kadang kalian salah menjawab. Kemudian yang ketiga, what is the purpose? Tadi sama ya, goal, aim, objective of the text. Semua nanyakan tujuan. Saya kasih contoh misalnya, what kind of the text is it? It's narrative text. What is the text about? It's about Timun Mas. Atau mungkin nggak naratif, what is the title of the text? Ya, the title of the text is Timun Mas. What is the purpose of the text? Kalau naratif, to entertain or amuse the readers. Kalau deskriptif, to describe people, things, and place. Masih ingat kalau procedure, what is the purpose of procedure text? To tell how to make something or to do something. Dan kalau recount text masih ingat tujuannya? Nah, to tell about the past experience. Oke, itu anak-anak ya. Thank you for your attention. Ya. Still keep distances. Ya. Jadi tetap jaga jarak. And bye bye. See you next video.